Shalom, selamat pagi. Dengarkan renungan ini untuk kamu, untuk aktivitasmu hari ini. Mari kita berdoa. Kuasa Allah menuntun kami dalam kehidupan kami, mengajarkan kami dan membimbing kami untuk dapat mengenal Dia dan mengerti isi hatinya. Roh Kudus tolong, Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, melakukannya, bahkan terus bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup baru dalam Kristus. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup baru dalam Kristus adalah undangan untuk meninggalkan pola hidup lama dan mengenakan manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Proses ini melibatkan perubahan cara berpikir, bertindak dan hidup berdasarkan kebenaran dan kekudusan Allah. Bagaimana caranya untuk kita dapat hidup dalam kekudusan Allah? Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah diri kita yang dikuasai oleh dosa, keinginan duniawi dan nafsu yang menyesatkan. Hidup lama itu membawa kita kepada kebinasaan. Meninggalkan manusia lama berarti melepaskan kebiasaan buruk, sifat egois, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi, semua hal yang bertentangan dengan Allah, yaitu manusia lama kita yang penuh dengan dosa, harus kita tinggalkan dan membawa pandangan kita kepada Kristus. Kemudian dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pembaruan dimulai dari dalam, dari cara kita berpikir dan dari roh kita. Dengan membaca firman Tuhan, berdoa agar kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran kita diubah. Membaca kebenaran firman Tuhan akan menolong itu, sehingga kita dapat mengenali kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi setelah kita meninggalkan kehidupan manusia lama kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran kita dengan cara merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan kita dapat mengikuti kehendaknya. Dibaharui di dalam roh dan pikiran kita berarti kita mengalami perubahan yang nyata. Kemudian kita mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah diri kita yang telah diperbaharui oleh Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Ini berarti menjalani hidup yang mencerminkan karakter Kristus, mengasihi sesama, melayani, dan hidup dalam kasih karunia Allah. Manusia baru berarti kita sudah mengikuti apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Kita harus mencerminkan karakter Kristus, mengikuti keteladanan Kristus, dan terus hidup dengan kasih karunia Allah. Evaluasi diri kita, periksa hidup kita. Apakah masih ada sifat-sifat manusia lama yang harus kita tinggalkan? Berdoalah agar Tuhan memberi kekuatan untuk melakukannya. Perbaharui pikiran kita. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang kudus melalui firman Tuhan, dan hindari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Kemudian hidupkan manusia baru kita, atau hidup dalam manusia baru. Jalani hidup sehari-hari dengan meneladani Yesus, baik dalam tindakan, perkataan maupun pikirannya.
Hidup baru dalam Kristus adalah perjalanan perubahan yang terus-menerus, dari meninggalkan manusia lama menuju hidup sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk dapat bisa melakukan setiap kehendak-Mu, untuk kami terus hidup dalam manusia baru. Tuntun kami, arahkan kami melalui pembacaan firman Tuhan yang kami baca, perenungan firman Tuhan yang kami dengarkan, semua menolong kami untuk dapat bertumbuh. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.